Bab 3401. Slip giok klan iblis. Ternyata seperti itu, jawab pemilik kios. Namun, ekspresinya tampak sedikit aneh. Batu iblis di tangan Erik tersebut sangat biasa, mengapa dia bisa tersentuh ketika melihatnya? Erik tersenyum tidak berdaya. Dia baru saja mendapatkan metode teknik mata ajaib aura roh jahat dari penelitiannya dan tidak sengaja menggunakan matanya secara berlebihan. Dia tidak menyangka akan ada efek samping seperti itu setelah melihat kenyataannya. Namun, selama dirinya dapat menilai bentuk hal-hal di dalam batu iblis tersebut, itu sudah merupakan metode yang luar biasa. Dia tidak perlu melihat semuanya dengan jelas, jadi dia tidak akan begitu cepat lelah. Aku akan memilih yang ini. Dengan mengabaikan tatapan aneh dari semua orang yang tertuju padanya, Erik membayar batu iblis tersebut dengan koin roh, kemudian membawa batu roh itu ke depan formasi spiritual yang ada di sampingnya. Karena perilaku aneh Erik sebelumnya, banyak kultivator yang terus melihatnya. Selain Disen, mereka juga ingin melihat benda berharga seperti apakah yang terdapat di dalam batu roh yang dipilih Erik dengan menghabiskan waktu yang lama itu. Teman seiman, menurutmu, bagaimana dengan batu iblis yang dibeli sosok itu? Menurutku, itu pasti tidak ada hasilnya. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa keraguan akan menyebabkan kekalahan? Benar, memilih batu iblis itu mengandalkan intuisi. Semakin banyak kamu melihatnya, pikiranmu akan semakin kacau dan benda-benda baik selalu terlewatkan. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku pernah mempelajari beberapa metode pemilihan. Jadi, dalam memilih batu roh ini, sosok ini bukan kekurangan intuisi, tetapi metode pemilihannya sungguh terlalu buruk. Begitu formasi spiritual diaktifkan, semua tatapan kultivator itu tertuju pada batu iblis yang dipilih Erik. Namun singkatnya, sebagian besar dari mereka merasa bahwa batu iblis yang dipilih Erik itu bukanlah sesuatu yang baik. Tatapan Disen yang ada di samping itu tampak lebih menantikannya. Tadi, dia membual untuk waktu yang lama, tetapi dia malah memilih sesuatu yang buruk pada akhirnya, yang membuat dia merasa malu di depan Mita. Terkhusus batu iblis yang dipilih oleh Mita dan Vinola pada akhirnya termasuk bagus. Namun, asalkan batu iblis yang dipilih Erik cukup buruk dan lebih buruk darinya, dia tidak lagi merasa canggung dan Erik yang akan merasa malu. Semua orang itu memiliki pemikiran masing-masing. Seiring dengan berkedipnya cahaya Reiki, batu iblis tersebut seketika retak dengan mengeluarkan bunyi pecahnya cangkang telur. Semua orang itu memelototkan mata dan melihatnya. Brak. Namun, begitu benda di dalamnya muncul, itu langsung memunculkan seberkas cahaya kuning sebelum orang-orang di tempat itu melihatnya dengan jelas. Cahaya tersebut sangat terang dan seketika merangsang mata semua orang. Sialan, itu adalah benda berharga. Cahayanya begitu kuat, mungkin itu adalah harta karun berharga. Aku telah menonton di sini selama 1 bulan, aku tidak pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Lihatlah benda berharga apakah itu. Meskipun dilihat dari penampilannya, apa yang terdapat di dalam batu iblis sangat susah diprediksi, namun begitu batu tersebut terbuka, beberapa petunjuk dapat terlihat dari aura atau cahaya yang keluar dari dalamnya. Setelah cahaya itu menghilang, semua orang segera mendekat untuk melihatnya. Ketika melihat slip giok yang berbaring dengan tenang di dalam batu iblis itu, ada banyak orang yang menarik napas dalam dan pupil mereka menyusut. Astaga! Itu benar-benar adalah benda berharga dan sepertinya adalah benda milik klan iblis. Sepertinya bukan. Itu memang tulisan iblis, tapi tidak tahu apakah itu adalah teknik klan iblis atau buku klasik klan iblis.
Tidak peduli yang manapun itu, teman seiman ini telah memperoleh keuntungan. Benda ini tidak berharga bagi kultivator biasa, tapi jika dijual kepada klan iblis, itu mungkin sangat bernilai. Slip giok klan iblis di zaman kuno, setidaknya lebih dari 10.000 batu roh kualitas tinggi. Setelah kecermelangan cahaya berlalu dalam sekejap, semua orang yang melihat slip giok itu merasa sangat iri. Perilaku Erik sebelumnya sedikit aneh, maka dari itu mereka merasa bahwa batu iblis yang dipilih Erik itu pasti tidak bernilai. Namun, begitu slip giok tersebut dikeluarkan, tidak ada satupun yang dapat mengucapkan perkataan seperti itu lagi. Erik hanya membeli sepotong batu iblis itu dengan harga 100 batu roh kualitas tinggi, namun mendapatkan benda berharga dengan harga yang setidaknya setara dengan 10.000 batu roh. Hal seperti ini jarang terjadi di Fangxi. Jika terjadi, itu benar-benar sangat beruntung. Teman seiman, apakah kamu ingin menjual slip giok klan iblis ini? Aku tidak peduli dengan apapun yang ada di dalamnya dan aku akan langsung memberimu 10.000 batu roh. Bagaimana? Begitu Erik menyimpan slip giok tersebut, segera ada seseorang yang berteriak dengan semangat dari kumpulan orang-orang itu. Aku akan memberimu 12.000 batu roh. 15.000 batu roh. Jika nilai benda ini melampaui 50.000, aku akan memberi teman seiman 10.000 batu roh lagi. Beberapa kultivator yang berminat terhadap benda ini segera mengajukan penawaran satu demi satu. Namun pada akhirnya, Erik menolak mereka semua. Dia menggunakan teknik mata untuk melihat slip giok klan iblis ini. Meskipun masih belum terbuka dan tidak mengenal tulisan klan iblis daratan Jeushu, aura slip giok ini cukup kuat. Itu pasti terbuat dari bahan slip giok kualitas tinggi. Dalam benda klan iblis seperti ini, informasi yang terkandung mungkin tidak sesederhana ilmu klan iblis saja. Erik, tampaknya kamu menang. Vinola tersenyum lembut, dia menarik tangan Erik dengan tatapan yang penuh dengan rasa keterikatan. Vinola tentu sangat bahagia karena kekasihnya dapat memenangkan kekaguman dari orang banyak yang ada di sekitarnya. Selamat. Ketika melihat kedua orang yang berdekatan itu, perasaan rumit melintas di mata Mita. Ekspresi Disen yang ada di samping bahkan lebih cemberut. Awalnya ia ingin memamerkan diri di depan Mita, namun Erik malah berhasil. Erik, kalian lanjut berkeliling, aku pergi dulu, ujar Mita. Teman seiman Yan, apa yang ingin kamu lakukan sehingga harus terburu-buru pergi? Ujar Erik dengan cepat untuk menghentikannya. Apakah aku harus tinggal dan terus mengganggu kalian? Ujar Mita dengan senyuman tidak berdaya. Tidak mengganggu, lagi pula, aku juga ingin membantumu mencari giok kuning terang, kata Erik sambil tersenyum. Erik, jangan kecanduan dalam hal seperti ini karena berpikir bahwa kamu beruntung. Aku sangat berterima kasih karena kamu bersedia membantuku, tapi giok kuning terang sangat langka. Jika ingin menemukannya di antara batu iblis, itu lebih mengandalkan keberuntungan. Ketika mendengar ucapan Erik, Mita mengerutkan keningnya dan memperingatkan Erik. Tidak apa-apa, aku terlahir dengan banyak keberuntungan, mungkin selanjutnya aku akan menemukan giok kuning terang. Haha, teman seiman Qin sungguh percaya diri. Tapi, giok kuning terang telah lama menghilang. Tidakkah kamu terlalu menyombongkan diri? Bisa atau tidak cukup coba saja. Erik menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh, kemudian mengeluarkan sebuah topeng dengan acak dan mengenakannya di wajah. Topeng ini adalah topeng yang sering ia kenakan ketika menjadi leluhur di Sekte Kebenaran Gunung Sihir. Topeng ini tidak hanya menghalangi pendeteksian kerohanian, tetapi area yang dihalangi juga cukup luas.
Jika nanti ia melihat sesuatu hingga meneteskan air mata lagi, setidaknya ia tidak terlihat oleh orang lain. Kalau begitu, aku akan menunggu untuk melihat betapa kuatnya teman seiman Qin, ujar Disen, dan jelas bahwa ia tidak percaya. Tidak ada benda itu di kios ini, ayo kita pergi ke depan, ujar Erik. Jika dirinya tidak dapat menemukan giok kuning terang di antara batu iblis dengan menggunakan metode yang memasukkan aura roh jahat ke dalam penglihatan, itu berarti tidak ada giok kuning terang di tempat ini. Niat awal Erik bukan untuk mengejar Mita, tetapi dia pernah berhutang banyak pada Mita. Jadi, ia ingin menemukan sepotong giok kuning terang sebagai balasan kecil untuknya. Adapun untuk kesalahpahaman Disen, Erik malas untuk menghadapinya. Ketika melihat Erik yang bersikeras, Mita hanya bisa menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Ketika melihat Erik yang pergi memilih batu iblis lagi, semua orang juga mengikutinya dengan penasaran. Bersambung.